Sesungguhnya berkumpul, bergaul, berbarengan atau berbarengan, ya, bergaul dengan orang-orang soleh. Yang pertama, turisul iktida, akan menimbulkan mengikut, akan mendorong untuk mengikuti mereka fi af'alihim, pada pekerjaan mereka. Apa yang dikerjakan oleh mereka, kita jadi terbawa, ingin kita lakukan. Hayang nurutan. Geningan jelema soleh mah memeh waktu sholat teh geus siap, urangna jadi kabawa, rek siap waktu. Itu karena memang kita lihat seperti ini. Karena kita lihat, dengan melihatnya orang-orang seperti itu akan menjadi obat kepada hati kita. Kenapa? Karena ada iman. Ini bibit iman ini sangat berharga, ya, sehingga menjadikan para sahabat, ya, sangat tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang munafik saat itu melihat Nabi, tapi memang karena hatinya penuh dengan kebencian ke Nabi. Ya. Mereka ikut sholat dengan Nabi, mereka ikut ngaji dengan Nabi, tapi hatinya penuh kebencian kepada Nabi Muhammad SAW. Maka tidak bermanfaat. Oleh karenanya ketika kita melihat para ulama, para salihin, jangan ada kebencian dalam hati kita. Siapapun mereka, orang-orang saleh, kita muliakan, kita cintai. Wa aqwalihim, dan di dalam ucapan-ucapan mereka orang-orang saleh. Lihat orang saleh, ucapannya enak. Ya, orang-orang saleh itu ucapannya enak, didengarnya enak, sopan. Ya seperti yang dicontohkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dikatakan al-Imam Al-Qutb Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi dalam kitab Simtud Durar, la yaqulu wa la yaf'alu illa ma'rufah. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam tidaklah berucap, tidaklah mengerjakan sesuatu kecuali itu yang sangat baik, yang terindah. Mun nyarios teh batur teh ngeunaheun ngadengeunna teh teu matak nyarari hate. Ya, teu matak nyarari hate. Cari bahasa yang indah. Bahasa yang terindah, bahasa yang terbaik, ya. Yang mereka itu sejuk dengar ucapan kita. Mereka itu sadar mendengar ucapan kita. Tadina urang bahasa kebun binatang. Nama pan loba bahasa binatang. Karya santri ya. Awas hati-hati santri ya. Awas hati-hati santri. Jangan suka ucapan kebun binatang keluar. Apa kebun binatang ente? Apa ada? Ada tong dibawa ti imah kadieu. Piceunan di jalan. Ieu mah dibawa ka pesantren. Bahasa kebun binatang. Awas hati-hati ya santri. Bahasanya harus yang baik. Jangan kasar. Kalian harus beradab kepada yang lebih tua seperti bagaimana ucapannya. Ada hati-hati ya, harus adab sopan santun. Ya, tong sia aing ulah, eta mah urang terminal. Lain santri. Kade santri, sia aing. Wah ulah jangan. Eta mah lain kalakuan santri banyak bahasa santri. Santri mah ente anak, eta santri. Lamun kasal hurun antum, ngerti? Kasal hurun kumaha? Antum, kasana pun ente gitu. Harus ada ucapan pun harus diatur. Apalagi kepada orang tua sepribadi, kepada guru, itu harus lebih adab bahasa yang kita ucapkan di hadapan mereka. Nanti, jadi kadenya tong mawa bahasa-bahasa kebun binatang ke pesantren ente. Piceunan tadi jalan. Ya kadang-kadang di lemur dibawa ke bahasana. Kayu menti imah mawa bahasa kebun binatang. Kadang-kadang kita lihat anak-anak, ya Allah, anak muslimin muslimat masih kecil bahasanya kebun binatang, ya Allah, karena memang tidak ada pendidikan dari orang tuanya. Ini orang tuanya nih yang akan ditagih, ditanya nanti di akhirat. Hati-hati, jangan dibiarkan anak-anak kecil gitu, jangan dibiarkan ucapannya nggak baik, ucapannya kasar, ucapannya kebun binatang keluar, jangan. Kadang-kadang orang tuanya sendiri yang nyontohin lagi, kolotnya sorangan nyontohan deh. Meuje budak lagi gitu. Dah kolotna nyon. Pokoknya janganlah bahasa-bahasa yang enggak baik ya. Ya, jadi jangan orang tuanya nih kita nih orang tuanya jangan menjadi contoh tidak baik untuk anak-anak kita. Coba tutur kata yang baik. Orang-orang saleh mereka ucapannya baik. Ketika dipanggil ucapannya labbaik. Ya, pokoknya enak pokoknya. Kalau orang saleh kita berkumpul dengan orang saleh itu menjadi obat. Tutur katanya menjadi obat masuk ke dalam hati kita. Nasihat-nasihat itu dengan ketulusan hati, ya, seperti yang dicontohkan oleh baginda Nabi Muhammad
Sallallahu alaihi wasallam. Nabi itu jangankan kepada sahabatnya, kepada musuhnya bahasanya sopan. Ini kepada musuh bahasanya tetap Nabi mencari bahasa yang indah, yang sopan, yang enak diterima. Itulah akhlak baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita kadang-kadang karek boga ilmu saeutik jauh bahasa teh. Naudzubillah min dzalik. Janganlah ya. Cari bahasa. Kalau suami istri ya cari bahasa yang yang termesra. Gitu bapak-bapak, apa majikan tehnya tong bahasa-bahasa anu kebun binatang ya. Oh, yang terindah. Nibat ka bojo teh bidadari. Kacaroge kumaha ibu-ibu? Si raja. Raja bade ka manten gitu. Akang gitu. Tong sia kasalaki astagfirullah. Hati-hati jangan ya. Jangan. Usahakan yang terbaik. Ini lisan ini waduh, lisan ini. Banyak orang yang ya luka dengan lisan itu sulit obatnya. Kalau sudah luka, aduh, sangat sulit untuk mengobatinya. Ya, kalau luka dengan pisau mungkin berapa hari, berapa bulan bisa sembuh. Tapi untuk menyembuhkan dari bahasa, luka dari bahasa ini, kadang-kadang setahun belum juga sembuh. Aduh jadi kene, tuh eta, jadi kene si eta, ingat kene wae. Karena goreng hatena deh, gitu. Kardas. Nah, ketika kita berkumpul dengan orang-orang saleh, mereka bahasanya indah, bahasanya enak didengar, bahasanya menjadi obat untuk hati kita. Lembut sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka harus kita cari teman-teman yang saleh. Cari kumpulan-kumpulan orang-orang saleh, itu akan menjadi obat untuk hati kita ya. Kemudian wa ahwalihim, keadaan mereka, tingkah laku mereka. Orang-orang saleh itu lebih mendahulukan praktek daripada ucapan. Orang-orang saleh sebelum dia memerintahkan sesuatu yang baik, dia yang lebih utama, yang paling pertama melaksanakannya. Ya, lamun aya kahadean, nita kabatur bager, manehna heula nu pangheulana bager. Nina kabatur bener, manehna heula pangheulana bener. Itulah orang-orang saleh. Ya, orang-orang saleh itu sebelum dia memerintahkan sesuatu kebaikan, dia terlebih dahulu yang melaksanakan itu kebaikan. Contoh dahulu kala Al-Imam Sahal, Al-Imam kalau nggak salah Imam Hasan Basri atau Imam Sa'ad Tusri radhiyallahu anhu. Antara itu, ketika beliau akan mengajarkan bab memerdekakan abid, ya, bab memerdekakan abid, dia memerdekakan dulu, baru dia jelaskan bab memerdekakan abid. Gitu dia orang-orang saleh seperti itu. Orang nerangkeun bab sedekah, urang heula sedekah, haban we tah kabatur. Ai aja ngana kopet. Oh, ngewa pisan. Rek diturutan kumaha? Oh, nu tah kabatur kudu bager, kudu akur, aya manehna sorangan pasea wae. Rek kumari gogo ku batur atuh. Kita kabatur kudu bener, kudu bager, aya manehna goreng kabatur. Orang soleh tidak seperti itu. Dia memberi contoh yang terbaik kepada orang lain. Memeh nita kabatur bager, manehna heula pangheulana bager. Memeh nita kabatur kudu akur, kudu bager, manehna heula nu pangheulana akur gitu. Itulah orang-orang soleh. Maka kita berkumpul dengan mereka menjadi obat untuk hati kita yang sakit, menjadi obat. Alhamdulillah. Ketika melihat orang-orang soleh sabar luar biasa, kita jadi ya, tertular kesabaran mereka kepada kita. Jadi orang teh hayang sabar gitu. Ketika sungguh-sungguh mereka giat, kita tertular, kita ingin mengikuti apa kesungguhan mereka. Ini dah diantaranya daripada keistimewaan gunanya berkumpul dengan orang-orang yang saleh. Wa tad'u ila alla yardha li nafsi ay yaksura anhum, dan mengajak-ngajak itu mujalah satu salihin akan tidak ridhonya orang tersebut untuk dirinya tertinggal dari mereka. Tuh, jadi hayang nurutan gitu. Orang-orang saleh bangun malam jam 3 hayang nurutan. Gitu. Ya, jadi jangan jauh dari kumpulan orang-orang saleh. Cari pengajian-pengajian yang memang kumpulan itu saleh. Ya, yang mengajarkan memuliakan orang lain, bukan menghina orang, yang mengajarkan untuk saling mencintai dengan sesama karena Allah, bukan saling membenci. Ini kadang ada majelis tapi isinya cacian, makian. Jangan duduk di situ.
Cari majlis yang mengajarkan kita untuk saling mencintai karena Allah, saling tegur karena Allah, bukan saling membenci, bukan saling menyalahkan, tapi saling mengobati, saling mencintai karena Allah. Wala ayyakuna fil khairi dunahum. Ketika dia sering bertemu orang soleh, kumpul dengan orang soleh, akhirnya dia tidak mau tertinggal dalam kebaikan. Fatab'atul munafasah ala musawatihim, maka mendorong kepadanya untuk berlomba-lomba atas menyamai mereka. Pira aku maneh lagi sarua jelema, urang jelema manehna jelema. Pira aku urang tinggalin tah. Jadi mung tinggalin tungtung teh. Mung tinggalin dina kasaean. Jalma saleh tara tinggalin kasaean, urang ge jadi kabawa tara tinggalin kasaean. Jalmi saleh istiqamah dina kasaean, urang ge jadi istiqamah dina kasaean. Berkah naon? Rerejengan, ririungan, babarengan, sosobatan jeung jalma-jalma anu soleh. Tapi harus didasari kecintaan karena Allah Ta'ala. Awi ziyadati alaihim fayasiruna sababan lisa'adatihi. Maka jadi mereka orang-orang soleh menjadi sebab untuk kebahagiaan orang tersebut. Wa ba'izan ala ziyadatihi, dan membangkitkan atas bertambah-tambahnya kebaikan orang tersebut. Gitu ya. Nu kalima ada obat yang kelima daripada obat hati, agar hati kita sehat, agar hati kita lapang, agar hati kita terang, agar hati kita sembuh, dengan berkumpul dengan orang-orang soleh.